Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika umat muslim melaksanakan sholat subuh, sebagian ada yang melakukan kunut karena mereka menganggap bahwa kunut subuh adalah sunnah. Namun ada juga sebagian umat muslim yang lainnya tidak melaksanakan kunut subuh. Akan tetapi kelompok ini tidak sampai menjelek-jelekan kaum muslimin yang melaksanakan kunut subuh. Dan ada juga umat muslim yang tidak melaksanakan kunut subuh tapi agak sedikit ekstrim, sampai kelompok ini menganggap bahwa kunut subuh itu haram karena Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakannya. Lalu sebenarnya apa hukum kunut itu sendiri, dan apakah benar bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan kunut subuh? Imam madhab yang empat memang berbeda-beda dalam menentukan hukum kunut subuh. Tapi yang perlu kita ingat bahwa meskipun imam madhab yang empat berbeda-beda pendapat tentang menentukan hukum kunut subuh, mereka tetap saling menghargai, mereka tetap saling menghormati perbedaan tersebut dan tidak sampai saling menghujat satu sama lainnya. Nah, oleh karena saya menganut madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat ulama-ulama Syafi'iyah tentang masalah kunut subuh tersebut. Ulama Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala berpendapat bahwa hukum membaca kunut pada sholat subuh itu termasuk sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yaitu sunnah yang apabila kita lupa mengerjakannya, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi di akhir sholat kita. Pendapat Imam Syafi'i tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Majmu', madhabuna annahu yustahabbul kunutu fiha sawa'un nazalat nazilatun am lam tanjid, wa bihadza qala aksarus salafi wa man ba'dahum au kasiru minhum, wa mimman qala bihi Abu Bakrin Siddiq wa Umar bin Khattab wa Utsmanu wa Aliyun wa ibn Abbasin wal Barra bin Azib radhiyallahu anhum. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dalam madhab kita, yaitu madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disunnahkan membaca kunut dalam sholat subuh. Baik ada bala, maksudnya bala di sini cobaan, bencana, azab dan lain-lainnya, maupun tidak. Inilah pendapat kebanyakan para ulama salafus salih dan setelahnya. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Ibnu Abbas, dan Sayyidina Al-Bara' bin Ajib radhiyallahu anhum. Perkataan Imam Nawawi tersebut dapat kita temukan dalam kitab Al-Majmu' juz ke-1 halaman 504. Dalil yang bisa dijadikan acuan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik qala ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Musnad Ahmad bin Hambal nomor hadis 12.196.
Mengomentari hadis tersebut, pakar hadis Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi dalam kitabnya Al-Futuhat, beliau mengatakan fa'ammas subhu falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya sahihun. Maka adapun kunut di waktu sholat subuh, maka Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkannya sampai beliau wafat. Ini adalah hadis sahih. Rawahu jama'atun minal huffaz, dan yang meriwayatkan hadis tersebut adalah ulama-ulama yang banyak hafalan hadisnya. Wa sahhahuhu, dan para ulama tersebut menganggap sahih hadis tersebut. Wa mimman nassa ala sihhatihi al-hafidhu Abu Abdillah Muhammad bin Ali al-Balkhi wal Hakimu fil Mustadrak. Dan di antara ulama-ulama yang menyatakan kesahihan hadis tersebut adalah Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad ibni Ali al-Balkhi dan Al-Hakim dalam Mustadrak. Wa mawadi'u min kutubil Baihaqi wa rawahul Daruqutni min turukin bi asanida sahihah. Dan hadis tersebut terdapat di beberapa kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Daruqutni dari beberapa jalur dengan berbagai sanad yang sahih. Keterangan tersebut dikutip dari kitab Futuhat Robbaniyah juz kedua halaman 268. Kemudian Syekh Zad Al-Haq Ali Zad Al-Haq, salah seorang Syekh Al-Azhar, beliau mengatakan, faman qanata fi sholati subhi ba'da ruku'i faqad ittaba'a sunnatan waridatan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad ittaba'aha ashabuhu min ba'dihi wa amila biha a'immatun mujtahiduna wa fuqaha'u wa muhaddisun. Barang siapa yang melaksanakan kunut pada sholat subuh, maka ia telah melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah diikuti oleh sahabat Nabi Muhammad SAW serta diamalkan oleh para mujtahid, para fuqaha, dan para ahli hadis. Keterangan tersebut dikutip dari kitab Al-Qunut Baina Syir'ati wal Bid'ah, halaman 46. Sedangkan redaksi doa kunut yang warid atau doa kunut yang diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW adalah Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kunut tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya. Keterangan tersebut bisa dilihat dalam kitab Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah halaman 243 sampai halaman 244. Para mustami'in hadaniyallah wa iyyakum ajma'in, memang ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kunut, dan hal itu pun diketahui oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Namun menurut ulama Syafi'iyah, hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak mensunahkan kunut subuh, apalagi sampai melarang kunut subuh. Ulama-ulama Imam Syafi'iyah tersebut mengacu pada kaidah usul fikih
yaitu yuqaddamul musbitu 'ala nafi listimalihi 'ala ziyadati ilmi. Dalil yang menjelaskan adanya atau terjadinya suatu perkara didahulukan dari dalil yang menyatakan bahwa perkara tersebut tidak ada. Sebab adanya penjelasan pada suatu dalil menunjukkan adanya pengetahuan atau ilmu yang lebih pada dalil tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarhul Kaukabus Sati' fi Nadmi Jam'il Jawami, juz kedua, halaman 475. Nah, dari uraian yang sangat singkat ini dapat kita ketahui bahwa menurut ulama-ulama Syafi'iyah, membaca kunut subuh dalam segala kondisi itu hukumnya sunnah ab'ad. Karena Nabi Muhammad SAW selalu melakukannya sampai beliau wafat. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.